Dan salawat nariyah itu sendiri isinya mengandung kemungkaran, Pak. Loh, kok kemungkaran? Coba. Usolli solatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju ya wa tunalu bihil raghaibu. Jadi aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna. Kepada Rasulullah yang dengan Rasulullah ya, dengan melalui Rasulullah akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, Masya Allah. Bayangkan, Pak. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad dengan cara baca sholawat. Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Apabila sholawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan salat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusannya. Apa benar? Batil. Pertama, sholawat nariyah itu baru muncul di belakangan hari. Bukan dari Rasulullah. Sama sekali, Pak. Yang kedua, di sini disebutkan lagi keutamaannya. Siapa yang membaca salawat nariyah 31 kali maka akan melancarkan segala urusannya kalau dia lakukan setelah subuh. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Ya, menyebutkan tentang keutamaan tertentu, pahala tertentu itu hanya khusus untuk Allah. Ya, hanya khusus untuk Allah. Rasulullah SAW nggak berani, Pak, kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa kemudian meyakini seperti ini? Dan salawat nariyah itu sendiri isinya mengandung kemungkaran, Pak. Loh, kok kemungkaran? Coba. Usolli solatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju ya wa tunalu bihir raghaibu. Jadi aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna. Kepada Rasulullah yang dengan Rasulullah ya, dengan melalui Rasulullah akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, Masya Allah. Bayangkan, Pak. Ya. Di mana sisi kemungkarannya? Apa yang dimaksud dengan melalui Rasulullah? Kalau yang dimaksud tawasul melalui Rasulullah, tawasul dengan Rasulullah SAW, ya, kata Ibnu Taimiyah itu termasuk syirik. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang dimaksud dengan melalui Rasulullah artinya sumpah dengan selain nama Allah, syirik. Kalau maksudnya Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, ini lagi syirik besar. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Ya, cukupkan dengan salawat yang Rasulullah ajarkan, Pak. Itu yang Bapak baca dalam tahiyat. Ya, cukup baca itu saja. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah, itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW
itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, ada akan itu. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun iku mulya Nabi dahar, karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia, buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik, dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad dengan cara baca sholawat. Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak mau sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2-3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wastaqim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da'mat da'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan da'mat da'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu, karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi, paket ini untuk apa, paket ini untuk apa, ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus udah boten. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia Gus, nek nak maca sholawat kasihate apa? Kowe iku nabi-nabi dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus nyun ijazah jenengan namuk. Kowe ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ya ada kiai yang baik, tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Istihad.